Tuhan bersertamu. Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya pada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu ia berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara terkasih, pada zaman awal revolusi, para prajurit Indonesia mau bertempur dengan prajurit Belanda yang akan menguasai kembali wilayah Indonesia. Mereka bingung, terutama mereka yang Katolik, sebab mereka pikir, kalau saya perang dengan orang Belanda itu banyak yang Kristen, percaya pada Kristus. Masa kita harus membunuh orang-orang yang sama-sama pengikut Kristus? Mereka ragu, lalu datang kepada Monsinyur Sugio Pranoto. Mereka mempertanyakan, bagaimana apakah kami juga harus perang? Lalu dengan tegas, Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan, "Malam ini juga kamu harus pergi. Harus perang. Harus angkat senjata. Jangan pikir soal mereka itu adalah orang Katolik. Tetapi yang harus kamu pikirkan, mereka akan merebut kedaulatan bangsa ini. Kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Jadilah kamu sebagai orang Indonesia, 100% orang Indonesia, 100% orang Katolik. Orang Katolik harus bertanggung jawab terhadap kemerdekaan bangsa dan negara. Maju malam ini juga, jangan kembali, kamu maju sampai gugur. Kamu akan mendapatkan yang terbaik di hadapan Allah." Nah, saudara-saudara terkasih, jadi awal yang mengungkapkan 100% Katolik namun juga 100% Indonesia itu adalah Monsinyur Sugio Pranoto. Itu berarti kita disadarkan, kita sebagai bangsa hendaknya sadar akan hak kewajiban. Kewajiban kita adalah berjuang untuk menegakkan, untuk menjaga, untuk merawat kedaulatan bangsa dan negara ini.
merawat dan menegakkan kedaulatan bangsa ini melalui perjuangan, dan perjuangan itu bukan perang memanggul senjata seperti zaman dahulu. Sampai sekarang pun kita tetap berjuang. Kita perang bukan dengan senjata, tetapi peperangan kita adalah perang melawan segala kebodohan. Sebab oleh karena itu perjuangan kita adalah melalui pendidikan. Kita harus betul-betul sadar bahwa pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kecerdasan intelektual itu hendaknya harus ada supaya kita tetap menjaga kedaulatan ini, supaya melalui intelek kita mampu mengolah kekayaan alam di negara kita ini. Kita adalah wilayah yang sangat luas dan merupakan wilayah yang paling kaya di dunia ini. Hanya sayang, selama ini kekayaan apa yang ada dalam negeri kita ini dikeduk, tetapi bukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Sebagian besar dipakai untuk milik pribadi, keserakan pribadi. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka tidak menyadari hak dan tanggung jawabnya. Tidak menyadari bahwa semua ini adalah milik negara, dan milik negara harus menjadi kesejahteraan bersama. Nah, itulah saudara. Namun tetap kita diingatkan pula bahwa sebagian besar banyak orang, kendati kita sudah berada dalam negara merdeka, tetapi sebagian besar orang belum merdeka. Banyak belum merdeka. Belum merdekanya terletak di mana? Karena hati dan pikirannya masih dijajah, masih dikuasai, masih dicengkeram oleh semangat keserakahan untuk memperkaya diri. Sudah kaya, namun tetap ingin lebih kaya, lebih kaya. Yang terjadi keserakan yang luar biasa seperti itu, sedangkan pihak yang lain, rakyat yang harus menikmati jerih payahnya, yang harus menikmati alam yang kaya dan subur ini, tersisihkan. Maka kita sekarang diingatkan kembali, kita hendaknya berusaha anak-anak kita dididik untuk benar-benar mengisi akalnya, mengisi rasionya, supaya kita melalui pendidikan. Pendidikan bukan mencari angka nilainya 10, nilai 9, tidak. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan. Yesus sendiri mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kita diminta untuk cerdik dan cerdas. Orang cerdik yang cerdas itu menggunakan akal. Dan orang yang cerdik dan cerdas itu senantiasa berusaha untuk kreatif. Kreatif itu berasal dari kekuatan akalnya. Oleh itu, anak-anak kita hendaknya juga diarahkan, diajarkan ke arah supaya kita ini juga kreatif. Jangan sekedar sibuk mengejar angka. Sebab selama ini yang penting angkanya 10, angkanya 8, angkanya 9, tetapi otaknya kadang-kadang tetap kendor. Kenapa? Ya karena hafal, yang penting hafal. Tetapi tidak mampu untuk berpikir secara analitis. Harus mampu berpikir. Kenapa ini, bagaimana ini apa sebabnya, dan sebagainya.
Jadi belajar sebab, akibat, dan sebagainya. Sebab sebagian besar kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami kecelakaan, lalu yang diomongkan apa? Ya sudah takdir Tuhan. Tidak. Jangan bilang urusan takdir. Takdir manusianya satu. Manusia ditakdirkan untuk hidup sejahtera dan bahagia. Sejahtera dan bahagia itu tidak langsung turun dari langit. Tidak. Tapi sejahtera dan bahagia itu harus diperjuangkan. Maka hidup adalah perjuangan. Jadi hidup adalah kita berjuang. Nah, kemudian kita diingatkan pula, memang kita berjuang, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam diri kita. Tuhan memberikan yang untuk berjuang ini, Tuhan memberikan senjata. Senjata yang paling utama apa? Kemampuan, akal, bakat, dan roh. Setiap orang diberi kemampuan, pasti. Orang lumpuh, orang buta. Kalau kemampuannya itu dikembangkan, diperjuangkan, akan menjadi orang hebat. Tadi kemampuan, bakat. Bakat itu relnya kemampuan. Setiap orang diberi bakat. Bakat itu juga harus digali, dikembangkan. Maka sekali lagi, belajar, berjuang. Kemudian akal. Akal itu bagi kita merupakan satu mukjizat. Otak kita ini mukjizat. Melalui akal, kita dididik akal kita itu, kita diarahkan untuk menjadi cerdas. Menjadi orang yang kreatif. Kemudian roh. Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Itu berarti melalui bimbingan rahmat Tuhan, Tuhan mencurahkan cahaya rahmat-Nya ke dalam roh kita kemudian mendorong kita untuk menggerakkan akal, bakat, dan kemampuan ini. Jadi, kalau ada orang mengatakan semuanya sudah takdir, takdir hanya satu. Manusia ditakdirkan untuk sejahtera dan bahagia. Dan bahagia itu, sejahtera dan bahagia, sekali lagi, harus diraih, harus diperjuangkan. Nah, dengan memperjuangkan itulah, maka kita akan memperoleh hak kita sebagai bangsa yang merdeka. Melalui perjuangan ini, kita akan memperoleh apa yang kita idam-idamkan. Perjuangan setiap saat harus ditanamkan dalam diri kita. Setiap saat kita hendaknya tetap berjuang untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, makna kita mengisi kemerdekaan melalui perjuangan agar otak kita semakin cerdas. Dan yang harus kita tahu, dunia umumnya mengetahui bahwa bangsa Indonesia rata-rata otaknya lebih cerdas daripada bangsa yang lain. Hanya memang orang luar inginnya Indonesia harus bodoh. Oleh itu dengan cara apapun juga ingin memperbodoh bangsa dan negara ini dengan cara macam-macam. Dikasih pinjaman ini, utang ini. Nah, yang terjadi apa? Seperti Freeport. Itu dijual, digadaikan. Kita sekarang repot. Segala apa yang ada di bumi ini rupanya udah mulai diincar-incar. Untung kita mempunyai seorang presiden yang memiliki kendati diejek yang plonga-plongo,
diejek yang macam-macam, tetapi saya lihat dia memiliki kecerdasan yang sangat bagus dan sangat istimewa. Dia sadar sebagai putra bangsa, sadar dipimpin, maka pimpinan itu merupakan satu amanah, harus membahagiakan, harus menyejahterakan bangsa dan negara ini. Dia berusaha, biarlah kemerdekaan yang telah direbut dari penjajahan, dari kaum penjajah ini, sekarang kita isi, sekarang kita tetap berjuang melawan penjajah yang lain. Kebodohan, sebab sampai sekarang ini cukup banyak orang-orang tertentu yang malah memperbodoh dirinya sendiri dan memperbodoh orang lain. Presiden kita orang yang cerdas dan berusaha keras bagaimana supaya bangsa ini maju dan kemudian lebih berusaha untuk menggali nilai-nilai yang ada di negara ini, mencari orang-orang yang memiliki bakat-bakat yang bagus untuk ikut nantinya memegang tampuk di dalam kepemerintahan ini. Kita lihat pembantu-pembantunya presiden kita ini masih muda-muda. Kendati diejek, dicaci maki, kenapa orang-orang muda yang kayak begitu, dia tidak. Tapi itulah, kita bersyukur memiliki seorang presiden yang sedemikian rendah hati, sederhana, biar dicaci maki seperti apa, tidak pernah melawan, tidak pernah sakit hati. Oleh karena itu saya pikir dia adalah sama seperti memiliki pribadi Yesus sendiri. Gambarnya diberi wajah moncong, babi, yang dikatakan PKI, namun dia hanya tersenyum saja. Betapa dia memiliki hati yang mulia. Dan itulah Pak Joko memiliki mental merdeka. Tidak tertekan, tidak tertindas, bebas. Sehingga karena bebas, dia merdeka menentukan kerjanya. Aku harus kerja, harus kerja. Jadi merdeka itu bertujuan untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan masa depannya, dibimbing oleh rahmat Tuhan, bekerja keras, menentukan masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan itu adalah jalan, dikatakan oleh Presiden Soekarno, jembatan emas menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Hanya memang jembatan itu sampai sekarang belum dapat kita lalui. Sudah kita lalui, namun masih agak mengalami kesulitan. Karena banyaknya bangsa kita ini masih kurang menyadari makna kemerdekaan. Karena batinnya memang masih dicengkeram oleh berbagai macam, entah itu kebodohan, entah itu kegelapan budi, entah itu kejahatan, entah itu keserakahan. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita tetap mengarahkan masa depan kita dengan baik, terutama mendidik anak-anak muda kita ini, memberikan contoh teladan yang baik, dan mendorong supaya anak-anak muda yang mereka itu juga mengarahkan diri pada pendidikan yang lebih baik. Sekolah, kuliah bukan mencari angka, tetapi sekali lagi untuk mengisi akalnya, supaya akal kita menjadi akal yang cerdas. Kita menjadi bangsa yang kreatif, bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Barang yang tidak berharga menjadi berharga. Karena apa? Akal kita yang cerdas, yang kreatif itu. Dan itulah seorang yang memiliki jiwa merdeka akan senantiasa memiliki sikap kreatif, menghargai yang kelihatan tidak berharga, memberikan harga sesuatu. Hendaknya kita melatih anak-anak kita, adik-adik kita, menghargai sesuatu yang kelihatannya tidak berharga. Jangan menjadi orang yang konsumtif, tetapi menjadi orang yang sungguh kreatif.
kita bina, kita atur, kita kembangkan supaya anak kita itu menjadi anak-anak yang kreativitasnya tinggi. Percayalah, apabila hati kita terbuka, kreativitas kita juga akan senantiasa semakin baik, karena Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa memimpin, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, sehingga akal dan pikiran kita semakin dikembangkan. Tuhan senantiasa beserta kita, dan biarlah kita menikmati kemerdekaan ini dengan jiwa kreativitas yang tinggi. Amin.